Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang pada anggotakan Ines Sofia Zahra, Ines Nur Fadilah, Jenik Maulia Rahma. Pertanyaan pertama, kemukakan komentar dan pendapat kritis Anda tentang pembentukan identitas nasional secara sosiologis menurut ungkapan di atas. Kemudian kaitkan ungkapan tersebut dengan kondisi faktual Indonesia dengan pembuktian empiris tentang kesesuaiannya. Hasil diskusi, bila dikaitkan dengan kondisi faktual Indonesia dengan pembuktian empiris dengan kesesuaiannya, maka pendapat Sudarsono masih dapat diterima, sebab memang negara disusun oleh individu-individu atau rakyat. Di samping unsur lainnya, yakni adanya negara di wilayah, maka butuh untuk dipahamkan kepada rakyat tentang pemahaman nasionalisme. Pertanyaan yang kedua, warna bendera negara memberi makna dan arti tersendiri bagi suatu negara. Kemukakan mengapa bangsa Indonesia memilih warna merah putih sebagai warna bendera negara. Jawabannya adalah, asal-muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman Kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan memiliki warna seperti bendera Indonesia. Warna merah putih ini sudah digunakan sejak abad ke-13 yang selalu digunakan oleh kerajaan-kerajaan lain semenjak itu. Pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji berwarna merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih sudah ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan kepada Belanda. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara ditugaskan untuk membentuk panitia yang bertugas meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut memutuskan bahwa bendera merah putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Makna dari merah adalah berani, sedangkan putih bermakna suci atau benar, sehingga arti bendera merah putih adalah berani atas kebenaran. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat Anda perkirakan jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai identitas nasional? Jawabannya adalah, bangsa Indonesia akan sulit dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat dari budaya atau suku lain, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang beragam. Apabila masalah tersebut berkepanjangan, maka Indonesia tidak akan rukun dengan suku lainnya karena diskomunikasi yang tidak baik. Pertanyaan keempat. Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II. Terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan, dan penyempurnaan rancangan lambang negara, itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Pertanyaannya, apa sikap Anda jika ada upaya dari kalangan bangsa Indonesia sendiri untuk mengganti lambang negara Indonesia tersebut dengan yang lebih bagus? Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu tidak setuju. Alasannya, jika kita menengok ke sejarah yang lalu, perjuangan merancang lambang negara yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sangatlah tidak mudah. Sehingga kita sebagai warga NKRI sepatutnya menjaga lambang negara dan mengamalkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Terlebih pemilihan burung Garuda itu sendiri adalah setiap warna, helai bulu, bagian perisai, dan kita memiliki makna yang penting untuk negara. Garuda juga memiliki nilai sejarah yang menjadi perjalanan bangsa Indonesia. Sekian dari kami.